Apa kabar anak-anak? Baik. Oke. Silakan ketua kelas disiapkan dulu, berdoa dulu kita. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya udah bersih? Gimana? Masih ada sampah nggak di dalam laci? Masih ya? Karena hari Senin berarti semua semangat semua ya? Oke, gua absen dulu. Abi Irsandi, Alia Safika, apa? Baru hari ini ya? Andika Tegar, Andre, Anissa, Citra Sabila, Citra Triostari, Denny, Doni, Ersandi, Fahri, Fani, Tina, Hani, Jeffrey, Marsa, Rahmatullah Zaki, Reo Handika, Rini Pertiwi. Ya, semuanya hadir ya, cuma Alia aja. Apa? Ada yang tahu Alia kemana? Oke. Sebelum belajar kita ice breaking dulu ya. Kayaknya habis upacara pada capek, udah minum belum? Udah. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat kan tepuk semangat? Masih. Oke. Satu kali tepuk semangat. Stop. Oke, kali ini kita masuk ke materi lingkaran. Ada yang tahu lingkaran? Ada kan ya? Nah, tapi supaya kita bisa refresh, kita simak video motivasi dulu. Ini kami akan bercerita mengenai kisah inspirasi dua katak dan air panas. Pastinya ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan video motivasi dan kisah inspiratif lainnya. Ini dia kisahnya. Ada dua ekor katak yang hidup di laut. Suatu hari dua katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging katak. Juru masak merebus air dalam panci hingga mendidih dan memasukkan katak pertama. Karena kepanasan, katak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Si juru masak pun kehilangan satu katak untuk bahan masakan yang akan dia buat. Belajar dari kejadian sebelumnya, si juru masak kemudian membuang air mendidih di dalam panci dan menggantinya dengan air dari keran. Menaruh panci yang berisi air di atas kompor, namun tidak segera menyalakannya. Dia mengambil katak yang tersisa dan memasukkannya ke dalam panci tersebut. Katak yang memang menyukai air berdiam diri menikmati air dengan suhu ruangan tersebut dan tidak melarikan diri. Saat kompor dinyalakan dan suhu perlahan-lahan naik, katak merasa nyaman dan tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Katak tidak menyadari bahaya yang mengancamnya dan tetap berdiam diri dengan perubahan di dekatnya. Meskipun suhu air dinaikkan sampai mendidih, katak merasa bisa mengatasinya dan tidak melompat keluar. Ketika suhu air terlalu panas dan akan membunuhnya, semuanya sudah terlambat. Karena dia terjebak dalam kenyamanan, hanya mencoba menyesuaikan diri tanpa berani melakukan perubahan besar untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Katak itu pun mati. Lalu pertanyaannya, apa yang membunuh katak itu? Banyak dari kita yang akan menjawab air mendidih. Namun sebenarnya yang membunuh katak itu adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan ia harus melompat keluar. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah: yang pertama, terus belajar dan berinovasi. Siapa yang bisa bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, jangan sombong dengan kemampuan kita. Katak tidak meloncat karena merasa dia bisa menghadapi perubahan yang terjadi tanpa harus melakukan perubahan. Hal ini biasa ditemui ketika seseorang merasa sudah menguasai sesuatu dan merasa paling hebat di bidang tersebut.
materi cerita kakak dan air panas. Oke, ini tadi pesan dari video motivasinya. Apa aja? Terus belajar dan berinovasi. Jangan sombong dengan kemampuan kita. Hindari zona nyaman. Seperti apa, Mak? Zona nyaman kalian? Boleh tunjuk tangan. Apa sih nyamannya? Kenapa sih harus keluar dari zona nyaman? Zona nyaman yang seperti apa yang dimaksud? Rebahan. Main ya. Bisa nggak keluar dari zona nyaman itu? Sulit, Bu. Tapi itu harus tetap bisa manage diri sendiri ya. Yang keempat, berani keluar dari lingkungan atau hubungan yang buruk. Jadi kalau kalian terjebak dengan situasi yang buruk, misalkan pertemanan yang tidak kondusif, jangan diteruskan, jangan terlalu jauh membuat konflik, tapi keluar dan hindari ya. Pilih yang lebih kondusif. Oke, hari ini kita belajarnya seperti tadi yang Ibu bilang, materi kita masuk ke lingkaran. Ada yang tahu benda apa aja lingkaran itu? Bola. Bola lingkaran udah ya? Ya, kita lihat dulu. Nih, hari ini kita belajarnya tentang lingkaran. Fokus ke sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian kesepakatan kelas. Meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar kelas jika ada keperluan. Kemudian mau berkolaborasi dengan teman kelompok. Tidak membuat kegaduhan ketika KBM dan diskusi kelompok. Tidak makan dan minum di dalam kelas ketika KBM. Diperbolehkan minum jika merasa haus. Kemudian berbicara dengan sopan ketika berdiskusi. Jadi jangan teriak-teriak maju ya. Ibu rasa kalian sudah terbiasa seperti itu ya. Kemudian menghargai pendapat teman. Ini terutama ketika kita nanti berdiskusi. Ada yang perlu ditambahkan kita? Sanggup lagi kita menjalani 7 ini? Sepakat? Sepakat ya. Jadi nomor 2 dan nomor 7 harus di skill ya, mau berkolaborasi karena nanti kita akan membahas apa sih sudut pusat, sudut keliling, kemudian nanti kita akan temukan hubungannya, keterkaitan antara keduanya. Ini tujuan pembelajaran. Siswa dapat membedakan pengertian dan menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling. Jadi diharapkan setelah belajar kita hari ini kalian bisa memahami apa itu sudut pusat dan sudut keliling, kemudian bisa membedakannya dan menghitungnya. Indikatornya, jadi melalui diskusi kelompok kalian dapat membedakan pengertian letak sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian menggunakan alat peraga sederhana, kalian dapat memahami pengertiannya. Jadi dengan alat peraga nanti yang akan kita buat ya bersama kelompok masing-masing, kalian bisa menentukan yang mana yang namanya sudut pusat dan sudut keliling, kemudian dapat menghitungnya dan membuktikan hubungan besarnya nanti. Apa sih keterkaitan antara besar sudut pusat dan sudut keliling? Aspek yang dinilai selama pembelajaran ini sikap, kemampuan pengetahuan, kemudian dimensi bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Nah, di sini, jadi nanti kita akan menyimak sebuah video tentang lingkaran. Memang Ibu pilihkan yang bahasa Inggris sengaja biar kalian itu lebih fokus merhatiinnya. Ya nggak sih? Apa sih yang dibilang gitu kan ya? Artinya apa? Semua pada nggak alergi kan sama bahasa Inggris? Suka kan dengan bahasa Inggris? Ya, di sini kita simak dulu videonya. Hello teacher, I'm Swati Patalkar, a mathematics teacher from Bharatiya Vidyamandir Parashar Vidyamandir, Gokur, Pune. Today I am going to share my experience of teaching the topic central angle and inscribed angle in a subject. This lesson plan was developed in association with my colleague Vasundhara Pattabhi from my school. The activity-based approach will help the children to identify the angles like
itu sudut ke diri. Center itu sudut pusat. Nah, ini beberapa yang berbentuk lingkaran. However, the complexity increases as the river moves. Previous concepts about the circle, I conducted a small activity. Nanti kalian simak dulu video ini, kita mempraktekkan ya, enak. And just the children were told to make a circle of 5 cm radius out of it. Membuat lingkaran dengan 4 cm dari jari, tapi ini tidak ditentukan. Silakan nanti kalian berkreasi, mau lebih besar boleh ya. Compass they are drawing a circle of 5 cm radius. And once the circles were ready, Kemudian garis dari jarinya we label different parts of the circle like radius, diameter, different parts, minor arc, major arc, and the longest part that is diameter. This simple activity gave a chance to revise the concepts and aroused curiosity among the children, and they became ready to learn more about the circle. Now for the first activity of ada kertas dengan 2 warna. Ini kertas spektra ya. Kemudian ada stick es krim, gunting, lem, juga pena. Just cut both circles along one radius. Attach ice cream sticks to both as shown in the picture, and insert the circles into each other along the cut, and just be careful while inserting the circles. Now rotate the circles using the ice cream sticks. Paham nggak? Putar ya, putar lingkaran menggunakan stick es krim yang Model ada. was prepared in a group of 5. And just I gave certain time to different groups to observe and discuss. Mendiskusikan dan mengamati lingkaran yang tadi. I asked them certain questions, like what can you say about the arms of the angles? Ya. What happens when you rotate the sticks further or the handle of the circle further? Apa yang terjadi jika kalian terus memutar stick es krimnya? Semakin jauh bagaimana sudah terbentuk ya? And Seperti itu ya. after the observations and answers, then we can define what is the central angle. I showed how the central angle ranges. Jadi kita akan mendiskusikan nanti ibu bagikan LKPD apa sih sebenarnya sebuah lingkaran. that we made. After explaining the concept of central angle, I encourage the students to give more examples from their day-to-day life where they use this concept, like cutting the cake in equal Ini apa parts nak? or just cutting Es krim. pizza. Ini And beda. for the critical thinking, I ask them questions like, is there any possibility to make different types of angles other than the central angle in a Mungkin kan circle? sudut itu berbeda-beda. Before this, there was one more Nanti kita praktekkan ya. design in the class. For this Nah, seperti ini nanti yang akan kalian foam board buat. or thick card sheet, push pins, and some colored rubber bands. Arrange the push pins on the foam board in a perfect circle. This is our geoboard now. Use a rubber band to make a triangle as shown. Ya, Use more seperti itu. rubber bands to make prescribed angles as shown. Use this geoboard. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada ibu yang bertanya. Paham ya? Sudah paham? Ya, jadi kita akan membuat berapa lingkaran? 3, 2 yang kecil yang untuk diputar, 1 yang besar yang untuk mendemonstrasikan kaitan antara sudut pusat dan sudut hilir. Oke, kelompoknya ibu tampilkan dulu. Ini kelompoknya ada 7. Berarti karena Alia hari ini nggak hadir, maka semuanya 4 ya. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang ada di depan. Yuk. 4, 4, 4. Let's go. Let's go. Ya, anggota kelompoknya salah satu maju untuk
ininya ketinggalan. Gunting. Dah. Nanti yang lain menyusul. Ini gunting. Yang jangkanya belum ada. Oh, yang itu Yulia. Oh, yang satu Yulia Rahmawati. Yang kelompok 5 yang Rahmawati. Dua. Dia lupa. Jangan. Yang belum? Abi belum? Kertasnya dikondisikan supaya cukup ya. Abi belum itu nih. Jangan. Oh, gunting. Ya. Gunting. Belum? Yang apa? Yang buka loh. Ini lah, ini lah. Kalau nggak ada nanti nyusul. Nanti Bu pinjamkan ke temennya dulu ya. Bawa dulu. Sudah paham semua ya, Nak? Langkah-langkahnya ada di LKPD. Jangan lupa diisi nama anggota kelompoknya ya. Anggota enggak? Doni. Satu lagi kelompoknya masa. Aku kan kemana? Sini. Oh, ini aja biar nggak ketinggalan. Sini. Nih. Silakan dimulai. Ini nanti hasilnya ditempel di stereofoam ya. Oh, ini juga itu dua warna. Tapi ini boleh ya. Tempatnya untuk deskripsi apa yang kalian buat ya. Sudah semua busunya? Sudah. Oh, pulang dulu. Nih. Buat lingkaran dua yang kecil dengan stick es krim yang ditempel ya. Kemudian buat lingkaran besar yang satu. Yang besar mau pakai kertas yang mana? Nah, yang ini yang besar. Nah, ini yang kecil ya. Dua. Ingat dua lingkaran yang kecil besarnya sama ya. Ya. Gak bisa. Dok, punya kami. Biar nanti kayak gini.
Sini. Ya. Yang buku dulu lah. Kata kasih. Kalau dia nggak pintar dia nggak bisa. Ada kesulitan? Silakan bertanya ya. Iya, besarnya kreasikan itu kalian. Tidak ada ketentuannya ya. Di sana. Boleh, digunting ya, lingkarannya digunting. Oh, segini nggak apa-apa. Iya, bisa. Oh iya. Aturan dari sini. Yang gede. Tadi udah 27 guntingnya. Bergantian ya. Yang ada yang buat guntingnya? Oh iya. Bantu kurang. Berarti. Ya gitu. Sipik ini kan ya, ini dari titiknya. Bisa lagi. Langsung ditandain, karena kan kita mau gunting. Ya langsung dititik mana sini, gitu. Coba itu yang oranye. Titiknya ditandain, udah. Ini untuk yang kecil, yang gede, yang ini ya, yang kuning. Nanti yang besar pakai jangka yang besar ada ya. Oke, sebutkan apa saja benda. Ya benar. Tutup toples bisa. Mungkin roda ya. Kenapa sih roda itu harus lingkaran? Ada nggak yang bisa jawab? Iya. Coba apa? Jawabannya? Dia bisa muter. Emang kalau nggak lingkaran nggak bisa muter? Oh susah ya. Jadi kenapa dia roda itu harus lingkaran? Karena dia berputarnya lebih cepat dari kotak. Kalau motor kita rodanya kotak, waduh, lama dulu ya. Berjalan ya. Oke. Oke, itu apa yang ini? Bu, yang besar apa ya? Gak usah ambil aja. Ya, boleh. Yang besar. Ya, bisa. Seperti yang tadi sudah dialamat. Jadi, mana tulisannya? Belum. Oh, yang dititikin terus digunting ya. Garis dulu tapi jari-jarinya. Coba.
lagi. Kamu buat lagi yang ini di situ, di sini ya. Udah buat yang besar. Ini buat yang enggak ya. Oke, ini. Ya. Ini buku. Mana tadi? Boleh pakai ini, boleh pakai ya. Oke, coba ya. Misalnya dikasih nama ya. Ini nanti dipakai video gimana? Terus kita istilah, makanya saya panjang. Saya nggak bisa yang panjang. Nah, itu. Kamu pun duduknya berapa? Nah, ini berapa? Ini berapa nih? Nah, gitu kan? Dari sini ya. Jadi yang terima. Gitu. Sama. Oke. Juga tarik ke sini. Yang ini yang dari sini yang harus ada. Oke. Semuanya perhatikan dulu. Jadi tadi segitiga yang kecil sudah ya? Udah semua? Udah diperagakan di tadi? Ya. Apa kesimpulannya? Tulis tangan ya, boleh? Ya, benar. Semakin? Gimana? Semakin ditarik berjauhan, sudutnya semakin besar, ya benar. Seperti itu nggak kelompok yang lain? Ya. Terus sekarang yang lingkaran besar, perhatikan yang lingkaran besar. Di LKPD ada berapa titiknya? Hello. Di LKPD ada berapa titik? A, B, C, D, E, F, E. Nah, itu boleh kalian pilih 5 saja. Masing-masing titik dihubungkan ke titik P dan I, ya, untuk menemukan sudut apa? Sudut apa, Stereo? Sudut ke kiri. Jadi yang sudut pusat yang mana? P, ya, P, itu ya pusat. Paham nggak? Jadi itu kan ada titik A, B, C, D, E, F, D. Kalian boleh buat 5 saja. Paham? Masing-masing titik sambungkan garisnya ke titik P dan titik I. Oke, silakan dilanjutkan lagi ya. Atau ini sudah habis. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita tinggal presentasi kelompok. Ada berapa kelompok kita? 7. Masing-masing nanti mempresentasikan hal yang nanti Ibu bagi. Bukan semua yang di LKPD itu. Paham ya? Ada pertanyaan kan? Sudah?
siapkan moderatornya, kemudian pemateri dan penjawabnya. Oke ya? Ibu cukup